Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Andre. NIM 1221110015, Prodi PPKN Apagi, semester 6. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN. Dosen pengampu mata kuliah Idam Aswar MPD. Baik, di sini saya akan menjawabkan soal yang diberikan oleh Bapak, soal UTS yang diberikan oleh Bapak, yaitu mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Soal yang pertama itu berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut Henry Ronald Witt dan David Kerr. Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Menurut Ronald, pada tahun 1790 mendefinisikan pengertian PPKN secara teoritis adalah sebagai ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antara manusia baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan manusia dengan negaranya. Dan menurut David Kerr, dalam bukunya yang berjudul Citizen Education International Comparison 1999 menyebutkan bahwa secara luas pendidikan kewarganegaraan adalah proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kerr juga mendefinisikan PPKN secara khusus sebagai materi yang mencakup proses pendidikan dan pengajaran dalam proses persiapan pemuda untuk menjadi warga negara. Adapun persamaan dan perbedaan, persamaan menurut Ronald maupun Kerr menerapkan pentingnya pengetahuan tentang kewarganegaraan dan keterampilan berpikir kritis dalam pendidikan kewarganegaraan. Sedang yang keduanya juga melalui pentingnya keterampilan partisipasi sipil untuk mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Adapun perbedaannya, menurut Ronald mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai ilmu, sedangkan Kerr mendefinisikan sebagai proses. Pertanyaan selanjutnya, yang nomor 2, berikan 3 contoh inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Jelaskan bagaimana setiap inovasi tersebut dapat diterapkan dalam kelas. Yang pertama yaitu pembelajaran berproses proyek. Siswa dapat bekerja sama dan kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan materi PPKN. Contohnya, membuat poster tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Yang kedua, melalui penelitian tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengadakan simulasi sidang parlemen tentang suatu isu tertentu. Pembelajaran kontekstual, guru dapat mengkaitkan materi PPKN dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya, 1. Membahas tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan PPKN seperti korupsi, intoleransi, ataupun radikalisme. Kedua itu menjunjung tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menggunakan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbicara tentang materi PPKN. Pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Siswa dapat bekerja sama dengan kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas dan pembelajaran dari satu sama lain. Contohnya diskusi kelompok tentang materi PPKN.
Yang kedua, presentasi kelompok tentang hasil penelitian. Yang ketiga, debat kelompok tentang isu-isu PPKN. Baik, soal selanjutnya yang nomor 3, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Hepter dan Rogers Effect. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Menurut Joseph, inovasi merupakan proses yang melibatkan menciptakan atau menerapkan ide-ide baru, produk-produk baru atau cara baru untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Rogers, mendefinisikan inovasi sebagai adopsi suatu gagasan, praktik atau objek yang baru atau dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Adapun penerapan menurut Joseph, inovasi dalam PPKN dapat diajukan dengan menerapkan ide-ide baru untuk meningkatkan aktivitas dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Contohnya, 1. Inovasi proses penerapan pembelajaran dan berbasis proyek atau based learning untuk mendorong siswa pembelajaran secara aktif. Sedangkan menurut Rogers, inovasi dalam PPKN dapat diadopsi oleh guru dan siswa melalui proses difusi. Contohnya, persuasi. Guru dan siswa didorong untuk mengevaluasi, memanfaatkan, dan kekurangan inovasi pembelajaran PPKN. Baik, soal selanjutnya, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dan pendidikan kewarganegaraan. Berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Saya akan menjawab yang pertanyaan nomor 4. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberikan proyek yang relevan dengan isu-isu sosial atau politik yang sedang terjadi di masyarakat. Melalui proyek ini, siswa akan mengembangkan keterampilan berbasis kritis, bekerja sama dalam tim, dan menemukan solusi untuk masalah-masalah yang ada. Adapun tentang diterapkan meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Yang pertama, diskusi terbimbing. Mengadakan diskusi terbimbing tentang isu-isu kontroversial atau kompleks dalam PPKN meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai sudut pandang dan argumen yang ada. Yang kedua, penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK dalam pembelajaran PPKN dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Contohnya adalah penggunaan video, animasi, ataupun platform daring untuk menyajikan informasi dan memfasilitasi diskusi antar siswa. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan konteks sosial atau politik untuk diselesaikan melalui pembelajaran kolaboratif. Dengan cara ini, siswa akan belajar secara aktif sambil mengaplikasikan konsep-konsep PPKN dalam situasi yang nyata dan relevan. Soal yang kelima yaitu
Sebutkan dan jelaskan dua metode penelitian autentik yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan siswa. Saya akan menjawab yaitu penelitian autentik. Penelitian autentik atau penilaian mengukur pemahaman dan keterampilan siswa dalam konteks kehidupan nyata. Terus yang kedua, berportofolio. Siswa mengumpulkan bukti-bukti pembelajaran mereka untuk menunjukkan perkembangan pembelajaran PPKN. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan hasil jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.